Kok bisa mobilnya Alexis sampai sini ya? Padahal lokasi salon yang mau didatengin sama si Alexis itu berlawanan arah rupanya, Wak. Jadi ibaratnya Lynchburg itu mau ke selatan, sedangkan Charlottesville ini jauh kali ke utara. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku balik lagi buat nemenin kalian dengan satu kisah kriminal yang cukup menggemparkan, Wak. Kejadian ini terjadi di Amerika di tahun 2013, tahun dimana media sosial mulai jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama buat anak-anak muda, Wak. Salah satunya adalah seorang remaja perempuan bernama Alexis Murphy. Dari yang awalnya cuma suka scrolling soal fashion dan juga kecantikan, siapa sangka kebiasaannya itu malah menyeret dia ke dalam situasi gelap dan mencekam. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana awal mula hidupnya Alexis yang tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk? Nah, malam ini aku akan ceritakan semuanya ke kalian. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini menimpa seorang Alexis Tiara Murphy yang lahir pada tanggal 5 Juni 1996 di Charlottesville, Virginia. Ayahnya bernama Troy dan ibunya bernama Laura. Tapi mereka berdua atau orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai pada saat Alexis masih kecil. Setelah bercerai, Wak, Alexis ikut pindah sama ibunya ke rumah neneknya yang bernama Gail di kota Shipment, sebuah kota kecil di Nelson County yang dikelilingi sama perbukitan. Nah, di masa itu, Wak, di Shipment ini nggak banyak fasilitas umum yang tersedia, jadi nggak ada mall, nggak ada pom bensin, nggak ada salon, bahkan di sana tuh cuma ada satu restoran aja, Wak. Jadi kalau butuh apa-apa, warga lokal di sana sering perginya ke Lynchburg. Nama ini adalah kota besar terdekat dari Shipment yang jaraknya sekitar 60 kilo gitu. Kalau mau kemana-mana mau dapat fasilitas banyak, ya ke sana itu. Meskipun terbatas sekali fasilitas di Shipment itu, Wak, Alexis tetap hidup bahagia karena dia dikelilingi sama keluarga besar ibunya yang sayang kali sama dia. Bahkan, Wak, Alexis ini juga dekat kali sama tantenya yang bernama Trina Murphy yang juga tinggal bareng di rumah neneknya gitu. Nah, semua kasih sayang ini ngebuat si Alexis pun tumbuh menjadi remaja perempuan yang ceria dan juga patuh. Saking patuhnya, Wak, Alexis nggak pernah ngelanggar peraturan di rumah neneknya, termasuk peraturan jam malam dan juga larangan punya handphone sebelum umurnya dianggap pas gitu. Barulah waktu dia masuk SMA, Alexis ini diberikan lebih banyak kelonggaran. Salah satunya dia dibolehin megang handphone untuk keperluan sekolahnya. Dari situ, Alexis mulai terpengaruh nih, Wak, sama kawan-kawannya yang ngajak dia untuk main media sosial, khususnya Twitter. Awalnya Alexis itu cuma ya udah iseng-iseng nge-tweet hal-hal receh aja, curhatan khas remaja, meme hasil editan dia sendiri, sampai selfie dengan gaya simple ala anak sekolahan gitu. Tapi justru karena gayanya yang santai, jujur, dan gampang dicerna, Wak, banyak orang yang ngerasa relate nih sama postingan-postingan dari Alexis. Dari situlah followersnya makin betah ngikutin si Alexis karena Alexis itu terasa dekat dan juga apa adanya gitu loh sama orang. Nah, efek viral organik di Twitter saat itu, Wak, bikin akunnya Alexis pun jadi cepat menyebar. Postingan Alexis ini sering muncul di retweetan mutual orang lain, sampai akhirnya di tahun 2010 followersnya Alexis ini tumbuh sampai ke 10.000 followers gitu. Capaian yang cukup bikin heboh loh, Wak, buat ukuran anak SMA zaman itu. Dan sejak saat itu dia pun makin sering lagi main Twitter, ngeposting foto dan juga nge-scroll konten fashion dan juga kecantikan karena dia ini memang tertarik sama dua hal itu, Wak, fashion, kecantikan, dia suka kali gitu. Nah, karena sering terpapar konten kecantikan, Wak, Alexis ini jadi suka berdandan. Dia jadi sering pergilah itu ke salon, beli alat-alat make up, dan juga belanja baju biar bisa tampil lebih modis lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, dia nggak cuma ngandelin uang pemberian ibunya aja, Wak, tapi dia juga kerja. Dia ngumpulin uang dengan kerja part-time sebagai penjaga toko barang bekas di daerah Charlottesville. Nah, suatu hari menjelang wisuda SMA, Alexis ini mau tampil beda dengan ngubah gaya rambutnya gitu kan. Akhirnya dia izin lah ini sama mamanya buat pergi ke salon yang ada di Lynchburg, kota sebelah. Di kota dia kan nggak ada salon kan. Setelah dapat izin dari mamanya, Alexis pinjam mobil Nissan putih bapaknya dan berencana untuk pergi ke salon di tanggal 3 Agustus 2013. Ini bapaknya udah pisah rumah sama mamanya, Wak, kan udah bercerai kan. Nah, dah tuh dia pinjam lah itu mobil bapaknya. Sesuai rencana, sekitar jam 5 sore Alexis pun berkendara melewati jalan rute 56 untuk menuju ke Lynchburg. Nah, di tengah perjalanan, Wak, Alexis sempat bikin tweet tuh yang bilang kalau dia mau pergi
ke Lynchburg. Nah, setelah nge-tweet, dia lalu mampir ke pom bensin Liberty yang ada di kota Livingston yang jaraknya sekitar 6,6 km lah Wak dari si shipment rumahnya itu. Setelah selesai isi bensin, dia pun balik lagi lah melanjutkan perjalanan. Tapi siapa sangka Wak, kalau di perjalanan berikutnya Alexis justru mengalami kejadian tidak terduga yang menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Beralih ke keadaan neneknya. Pada hari itu, neneknya Alexis yaitu Gail masih santai aja tuh di rumah. Dia mengira Alexis ya udah cuman keluar bentar aja mau ke salon gitu kan. Mungkin nih sekedar jalan-jalan juga atau ketemu sama temannya di sana sekalian. Tapi seiring waktu berjalan, hari makin malam, Alexis nggak balik-balik. Gail lalu pergi ngecek kamarnya Alexis kan. Mungkin dia kelewat nih pasti Alexis pulang. Waktu dicek kamarnya kosong. Dia tengok ke halaman rumah depan, nggak ada mobil Nissan mantan menantunya tuh. Nissan putih bapaknya si Alexis nggak ada. Di situ Gail jadi khawatir karena nggak biasanya Alexis balik terlambat kayak gini. Selama ini kan dia memang dikenal patuh kan Wak. Kalaupun dia terlambat pasti Alexis ini bakal ngubungin keluarganya dulu. Tapi waktu itu Gail juga mikir lagi, bisa jadi juga dia nginep di rumah bapaknya ya. Pas dia ngembaliin mobil, yaudah sekalian bapak udah kamu bermalam di sini udah malam apa kayak gimana gitu kan, bisa jadi kata neneknya kayak gitu. Akhirnya Gail pun berusaha menepis rasa khawatirnya dan memutuskan untuk tidur. Pagi harinya, Gail ngecek lagi Wak ke kamar cucunya, ke Alexis. Waktu dibuka, masih kosong juga. Nah, khawatir terjadi sesuatu sama cucunya, dia pun meminta Laura, ini mamanya si Alexis, untuk hubungin Troy, mantan suaminya si Laura, bapaknya Alexis. Coba aku tanya tuh, mana anakku kok gak pulang-pulang? Iya ya Maya gitu kan. Ditelepon sama Laura, halo Troy, Alexis nginap di rumah kok ya? Kok dari semalam dia gak pulang? Dia juga gak ada ngasih kabar nih ke orang rumah. Katanya, hah? Enggak kok, Alexis nggak kesini. Bukannya katanya kemarin dia mau ke Lynchburg, kan dia pakai mobil aku. Ya dia memang pamitan mau ke sana, tapi sampai sekarang dia nggak balik-balik loh Troy. Nggak biasanya anak kita kayak gini gitu kan. Nah dengar hal itu si Troy juga ikutan panik. Oh alah ya udahlah, sekarang kok coba hubungin polisi. Aku juga coba cari tahu ke tempat kerjanya si Alexis. Nah adalah tuh akhirnya saat itu juga Laura datang ke kantor polisi setempat untuk melaporkan kabar kalau anaknya ini hilang. Di sana Laura nyeritain lah secara detail kapan Alexis ini pergi, dia lewat rute mana, dan rencananya dia mau mampir kemana. Dikasih tahu lah sama si Laura. Dan Laura juga ngasih tahu sama polisi akun Twitternya si Alexis. Nih lupa dia sempat ngeposting kayak gini nih di hari itu gitu. Nah setelah dapat laporan itu, polisi pun langsung bergerak melakukan pencarian untuk menemukan Alexis. Nah adalah tuh kan akhirnya setelah dapat laporan Alexis ini hilang, polisi ngecek dan menganalisis aktivitas Twitternya Alexis Ternyata terakhir postingannya si Alexis ini ada di tanggal 3 Agustus waktu dia berangkat ke Lynchburg itu. Kok Lynchburg. Nah dari situ polisi sama Laura menduga mungkin sudah terjadi sesuatu sama si Alexis nih. Nah berbekal info dari Laura, polisi pun mulai mencari Alexis dengan menyisir jalan rute 56 sampai ke Lynchburg itu. Di rute pula diapain ya? Ditelusuri lah sama polisi kan. Sehari nggak dapat. 2 hari selama 2 hari pencarian, polisi juga tidak menemukan petunjuk soal keberadaan Alexis di rute itu. Nah karena minimnya petunjuk di rute Lynchburg, polisi pun ngecek lagi ke area lain yang mungkin dikunjungin sama si Alexis, yaitu tempat kerjanya di Charlottesville. Nah sayangnya di sana juga polisi nggak nemuin info apapun. Barulah di hari ketiga pencarian atau di tanggal 6 Agustus 2013, polisi dapat laporan penemuan sebuah mobil Nissan putih yang terparkir di luar bioskop Kermax Cinema atau sekitar 800 meter dari tempat kerjanya Alexis. Ada mobilnya si Alexis di situ. Dan waktu dicek betul itu memang betulan mobilnya si Alexis. Tapi di dalamnya cuma ada barang-barangnya dia aja. Alexisnya nggak ada. Kok bisa kata polisi kan? Kok bisa mobilnya Alexis sampai sini ya? Padahal lokasi salon yang mau didatengin sama si Alexis itu berlawanan arah rupanya Jadi ibaratnya Lynchburg itu mau ke selatan, sedangkan Charlottesville ini jauh kali ke utara. Kebalik aku ya. Nah, gitu, utara kan di atas ya. Ya, sorry. Akhirnya polisi ngecek lawak CCTV yang ada dekat sekitar bioskop tuh kan. Di situ mereka nemu ada satu rekaman video yang nunjukin kalau mobil putih itu, mobilnya si Alexis ini melaju ke arah bioskop tanggal 4 Agustus 2013 jam 10 malam. Dari 1 hari setelah siapa ini pergi. Tapi karena videonya buram polisi nggak bisa mengidentifikasi siapa yang lagi ngendarain mobil itu. Waktu keluar orangnya pun nggak ada, nggak kelihatan gitu loh. Nggak nyerah di situ aja. Sehari setelahnya polisi lanjut lagi menyelidiki tempat lain yang mungkin juga didatangi sama Alexis. Yang pasti pom bensin dong ya kan, pom bensin Liberty yang ada di Livingston itu tuh. Di sana polisi balik lagi ngecek CCTV dan di situ mereka lihat
di tanggal 3 Agustusnya, di hari Alexis pergi ini, jam 7:14 malam sekitar jam situ, Alexis lagi masuk ke toko di pom bensin. Nah, di sini nih waktu dia mau masuk ke dalam toko tuh, dia tengok ada seorang laki-laki yang ngebukain pintu. Ya, dari ciri-cirinya laki-laki itu punya tato bergambar Daffy Duck atau tokoh kartun di lehernya. Dia dibukain itu pintu tuh sama si laki-laki ini. Dan untuk memastikan siapa pria bertato Daffy Duck itu, polisi nanyalah ke penjaga toko. Pak, bapak kenal nggak orang ini nih? Dia bukan petugas pom bensin kan? Ini pasti orang asing. Ini siapa? Bapak ingat? Bapak tahu nggak diri siapa? Si penjaga jawab, oh iya pak, saya tahu pak. Namanya Randy Taylor. Dia memang sering pak datang ke sini. Biasanya sore-sore dia suka nongkrong di sana di parkiran. Nongkrong aja gitu sendiri, duduk di sana di mobil SUV-nya. Dia cuma sering ngamatin orang keluar masuk pom bensin aja pak, kata gitu. Nah, keterangannya itu langsung dicatat sama polisi. Udah agak curiga si polisi sama si Randy ini. Bukan cuma karena si Randy ini muncul di CCTV bersama Alexis, tapi juga karena kebiasaan yang tadi memperhatikan orang-orang tanpa tujuan yang jelas. Jadi dari kacamata penyidik, perilaku seperti itu tuh seringkali menjadi tanda awal yang patut diperhatikan, apalagi di tengah kasus orang hilang ya kan. Nah, dari situlah kecurigaan polisi pun mulai mengerucut. Mereka belum bisa memastikan si Randy ini terlibat atau tidak, tapi cukup alasan untuk bisa mendalami apakah kehadirannya malam itu hanya kebetulan atau memang ada niat tersembunyi terhadap si Alexis. Nah, akhirnya di situ polisi nanya lagi ke penjaga toko. Kamu tahu nggak di mana rumahnya si Randy ini? Aduh, kalau itu saya kurang tahu pak. Saya nggak berkawan dekat sama dia, tapi saya tahu namanya memang sama kebiasaan dia di sini. Tapi mungkin nggak jauh-jauh dari sini harusnya pak. Dan dia biasanya datang ke sini dari arah utara, kata si petugas. Nah, berangkat dari informasi itu, polisi pun kembalilah bergerak memeriksa CCTV dari sudut yang berbeda. Arah sana lah tuh dicek sama si polisi kan. Dan yang mengagetkan di sini adalah rupanya ada CCTV yang merekam mobil SUV punya si Randy ini keluar dari pom bensin, diikuti mobil Alexis di belakangnya tapi bukan ngarah ke Lynchburg. Tujuan utamanya si Alexis ini, mobil mereka malah bergerak ke arah utara, ke arah Charlottesville itu. Nah, pola pergerakan ini langsung bikin polisi curiga, bukan karena sekedar kebetulan lagi, tapi karena Randy adalah orang terakhir yang terekam berada di dekat Alexis. Dan kini kendaraan mereka terekam berjalan beriringan ke arah yang tidak sesuai sama tujuannya si Alexis. Hal itulah yang menjadi alasan kuat bagi polisi untuk mendalami kemungkinan keterlibatan si Randy ini lebih jauh ya kan Tapi sebelum mencari si Randy polisi nemuin keluarga Alexis dulu. Siapa tahu ini kawannya ya kan. Mereka nanya soal si Randy. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian kenal nggak ini sama si Randy ini? Soalnya dari penyelidikan kami, dialah orang terakhir yang kami ketahui ketemu sama si Alexis di pom bensin. Waktu dengar namanya, tantenya siapa si Alexis, si Trina tuh Randy, dia merasa nggak asing dan pas dia ngelihat fotonya, Trina langsung, oh, saya tahu pak, saya tahu orang ini. Dia kerja di tempat jual beli mobil bekas. Saya pernah beli mobil sama dia, kata si Triana. Ibu tahu di mana rumahnya? Kata polisi lagi kan. Kalau persisnya saya kurang tahu pak, tapi bisa jadi di sekitar jalan rute 29, dekat sama tempat kerjanya pak. Dan ternyata jalan rute 29 ini memang nggak jauh dari pom bensin Liberty tadi itu. Jaraknya cuma paling 1,6 kilo aja. Nah, setelah dapat info dari Trina, polisi pun berinisiatif untuk melacak keberadaan Randy melalui CCTV di beberapa toko yang ada di sepanjang jalur pom bensin Liberty itu sampai ke jalan rute 29. Gak butuh waktu lama akhirnya mereka nemu satu rekaman yang memperlihatkan Randy sedang membeli 2 DVD dewasa. Paham ya? Di salah satu toko pada tanggal 3 Agustus 2013 jam 5 sore. Which is sebelum dia ketemu sama si Alexis. Dia ketemu Alexis kan jam 7 malam. Jam 5 dia beli kaset itu. Polisi langsung mikir, jangan-jangan Randy nggak cuma mau nyulik si Alexis aja nih. Tapi dia juga ada niat macem-macem ke Alexis. Ngapain dia beli kayak gini? Nah, dari situlah polisi pun akhirnya meminta bantuan FBI untuk ikut melakukan pencarian. Nah, adalah tuh akhirnya sehari kemudian di tanggal 5 Agustus 2013, pihak FBI pun mulai melacak sinyal HP-nya Alexis. Dari pelacakan di hari itu, mereka akhirnya nemuin HP-nya Alexis ini tergeletak di area terpencil dekat rute 29. Betul. Tapi waktu ditemukan kondisinya tuh udah rusak HP-nya, layar LCD pecah total gitu. Dan tidak jauh dari lokasi penemuan HP, polisi ngeliat ada mobil SUV terparkir di sebuah bidang tanah kosong. Ada mobilnya di situ. Dan beberapa meter dari situ ada lagi sebuah camper van, mobil yang besar yang biasa dipakai buat camping tuh ada juga di situ. Macam udah nggak berpenghuni gitu loh Jadi ada HP, nggak lama kemudian ada SUV, terus ada camper van. Polisi samperin camper itu, diketok jendelanya, tok 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 tok. Ada yang buka pintu dari dalam. Randy rupanya. Biasa aja sih Randy,
Bapak, ada apa Pak? Nyari siapa? Kata gitu. Kamu benar Randy Taylor, kata polisi. Oh iya Pak, saya sendiri, ada apa? Beberapa hari yang lalu ada perempuan datang ke sini nggak? Namanya Alexis. Ini nih fotonya, coba kau tengok. Nah di situ Randy malah kebingungan, Wak. Ah, ini. Saya nggak pernah Pak lihat orang ini. Beberapa hari terakhir juga nggak ada kayaknya yang datang ke sini. Masa sih? Boleh kami periksa camper Bapak? Oh ya udah silakan periksa aja. Nah adalah tuh karena dapat izin nih dari polisi ngecek lah di bagian dalamnya campernya siapa ini kan. Di dalam sana Wak, mereka nemuin sebuah benda yang mirip tindik hidung, alat tindikan hidung. Terus ada potongan kuku dan sehelai rambut panjang warna hitam di tempat tidurnya si Randy. Polisi langsung menduga 3 benda itu mungkin berkaitan sama si Alexis. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, Wak, Randy menyangkal di sini. Dia bilang, Pak, kalau tindikan sama rambut itu punya teman perempuan saya, dia pernah datang ke sini. Saya kan udah bilang saya nggak kenal sama Alexis itu. Nah sayangnya Wak, di sini temuan di dalam camper itu belum cukup untuk membuktikan kalau Randy ini terlibat penculikan. Jadi polisi tuh nggak bisa langsung nangkap si Randy di tempat gitu loh, Wak. Nah balik lagi lah mereka, cuman memang bawa sampel kuku sama rambut kan yang ditemukan di TKP itu buat dites DNA. Dan setelah diperiksa Wak pada tanggal 11 Agustus 2013, hasilnya terbukti bahwa itu memang rambutnya Alexis. Bohong si Randy ini. Datang lagi lah polisi ke campernya kan. Dan kali ini mereka langsung nyudutin Randy, Wak. Kalau betul Alexis memang kau bilang kemarin gak pernah datang ke sini, kenapa rambut dia bisa ada di sini, ha? Udah kami cek ini DNA-nya si Alexis ini. Ngeles dia. Oh alah, iya Pak. Aduh saya lupa lagi. Saya baru ingat Alexis memang pernah datang ke sini, tapi waktu itu juga dia nggak datang sendirian, Pak. Dia datang sama cowok kulit hitam, terus rambutnya gimbal gitu. Mereka ke sini buat minum sama nyobain genjong, Pak, buatan saya. Udah habis itu pergi lagi mereka. Ya Pak, saya lupa. Maklum Pak, teman saya kan juga banyak kata gitu. Nah jawaban itu bikin polisi nggak percaya lah, pasti langsung lah tuh digeledah lah camper van-nya si Randy lagi kan dengan lebih detail. Cek lagi. Udah kamu keluar tuh, saya mau periksa. Mau digeledah lah sama polisi. Nggak sampai 10 menit, Wak, polisi langsung nemuin buntelan kaos yang terselip di bawah sofa, yang isinya di dalam buntelan kaos itu adalah ekstensi rambut dan juga bulu mata palsu. Dan kaos itu sama persis dengan kaos yang dipakai sama Randy waktu ketemu Alexis di pom bensin. Kan nampak dari CCTV. Nah, ini baju yang kau pakai di pom bensin nih, ya kan? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, ditemukan juga bercak darah yang sudah mengering di sana. Dengan bukti temuan itu, polisi pun langsung nggak ada. Ikut aku. Polisi pun menangkap Randy atas dugaan kasus penculikan dan juga kekerasan terhadap Alexis. Setelah Randy berhasil ditangkap, Wak, polisi masih terus menyelidiki area sekitar camper van. Mereka nggak nemuin tanda-tanda keberadaan Alexis di sana, Wak. Tapi mereka nemuin ada sebuah buku yang ini agak jijik sih aku, yang berisi foto-foto perempuan berpakaian vulgar, dan di wajah dari si perempuan-perempuan tadi diganti sama wajah anak perempuan kawan kantornya si Randy. Apa nggak sakit si Randy itu? Dipotong ya, tempel lah. Ih, geli aku. Temuan itulah yang menunjukkan kalau Randy itu punya fantasi menyimpang, Wak. Bukan cuma sekedar mengkonsumsi buku dewasa ini aja. Nah dari pola itu, Wak, polisi melihat potensi perilaku predator yang serius terhadap si Randy. Karena Alexis ini kan remaja perempuan juga kan, Wak, dan terekam terakhir sama si Randy pula. Dan polisi menduga penculikannya si Alexis ini berkaitan sama motif Noel itu. Nah di sisi lain, waktu dicecer sama polisi kayak gitu, Randy terus ngebantah tuduhan-tuduhan polisi, Wak. Bahkan dia berani speak up, berani dia nampilin mukanya di media dengan menegaskan kalau saya ini nggak bersalah, kata dia gitu. Dan selain itu, Wak, Denny juga berkali-kali bilang kalau Alexis memang datang ke tempat saya, cuman bentar aja dia ngerokok itu tuh, lalu pergilah dia sama si cowok berkulit hitam yang rambutnya gimbal itu. Dia bilang kayak gitu di media, Wak. Meskipun belum terbukti benar nih, Wak, ya, pernyataan Randy di media sosial itu memunculkan banyak perdebatan juga nih, Wak, untuk netizen-netizen di sana, terutama di Twitter. Alexis ini kan punya banyak followers di Twitter kan, Wak. Tentu banyak juga dari followersnya yang menuliskan simpatinya untuk Alexis, pasti. Tapi ternyata nggak sedikit juga yang justru menghujat dan juga nyalain si Alexis. Kenapa? Karena, Wak, di akun itu ada banyak foto-foto Alexis dengan pakaian-pakaian terbuka yang menurut mereka tidak sesuai sama umurnya. Bahkan salah satu foto itu juga nunjukin kalau Alexis ini ada yang lagi ngerokok. Jadi si netizen ini, Wak, menganggap yang dibilang sama Randy soal
Alexis ngerokok di campernya itu yang mungkin ada betulnya juga. Nah, anggapan itulah yang membuat banyak orang nge-replay akunnya si Alexis ini Wak dengan berbagai kritikan pedas. Oh, kok salah sendiri oversharing kok di medsos. Pantas aja kok diculik, pergaulan kok aja udah nggak bener, kayak gitulah. Dijulitin juga Wak dia sama netizen. Mereka tuh terus nyudutin Alexis tanpa tahu kebenaran di balik kasus yang menimpa dia itu loh Wak. Padahal terlepas dari perilaku Alexis yang udah ngerokok di usia remaja nih mungkin ya, dia tetaplah korban. Itu dihujat juga di sama netizen. Tapi banyak juga yang memberikan dukungan dia Wak, ada lewat Facebook, Twitter juga. Mereka bilang Alexis nih korban, woi. Nggak seharusnya dia disalahin dan disudutin tanpa dasar kayak gini. Sudah seharusnya kita bantu keluarganya Alexis menemukan keadilan buat Alexis, kayak gitulah. Nah, di tengah perdebatan pro dan kontra soal kasusnya Alexis Murphy di media sosial, akhirnya pada awal tahun 2014 polisi mengungkapkan analisis hasil tes DNA dari barang-barang bukti yang ditemukan di camper van-nya si Randy. Dari hasil itu, polisi menyatakan semua DNA yang ditemukan di campernya si Randy cocok sama Alexis. Dengan begitu, polisi resmi menetapkan Randy bersalah atas kasus penculikan dan juga dugaan penghilangan nyawa terhadap Alexis. Ini Alexis mau ketemu nih jasadnya, mau hidup mau mati belum ketemu juga kan. Tapi meskipun jasad Alexis belum ditemukan Wak, persidangan Randy tetap dijadwalkan. Pada tanggal 5 Mei 2014, sidang pertama Randy pun digelar di pengadilan Nelson County, Wak. Sidang itu dihadiri oleh keluarganya Alexis dan juga beberapa saksi. Nah, dalam sidang itu, jaksa penuntut menguraikan kronologi kejadian berdasarkan bukti-bukti forensik dan juga keterangan dari para saksi. Menurut penuturan jaksa, Wak, kronologi kejadiannya kurang lebih kayak gini. Di tanggal 3 Agustus 2013, Alexis mampir bentar ke pom bensin Liberty sebelum akhirnya berangkat ke Lynchburg. Nah, pada saat di pom bensin itu, Randy ngampirin dia dan ngajak si Alexis ini untuk pergi ke camper van-nya. Diduga Alexis ini diiming-imingi rokok Wak, rokok daun itu dan hal lainnya yang akhirnya ngebuat dia mau dengan sukarela ikut sama Randy ke camper dulu. Makanya nampak siapa ini di belakang kan. Dan sesampainya di sana, di situ Randy pun langsung melakukan perbuatan buruk terhadap si Alexis. Itulah kronologi singkatnya dari si jaksa. Jaksa menduga ada kekerasan seksual di sini, Wak. Tapi karena kurangnya bukti yang mengarah ke sana, akhirnya jaksa menegaskan Randy bersalah atas kasus penculikan dan juga penghilangan nyawa terhadap si Alexis. Nah, untuk menghilangkan jejak, Randy ini, dugaan jaksa ya, Randy ini sengaja ngebuang jasadnya Alexis ini di tempat tersembunyi. Jadi kayak 90% sepertinya Alexis ini udah dihabisi nyawanya sama si Randy, cuman dia nggak mau buka suara aja gitu. Nah, dengar uraian itu, uraian dari jaksa, Wak, Randy nggak terima. Dia masih teguh Wak, sama pendiriannya. Dan dia bilang kalau aku nih nggak bersalah ya, saya ini orang baik Pak, saya ini bukan orang kejam, nggak mungkin saya ngebunuh orang Pak, kan udah saya bilang Alexis memang pergi ke saya, tapi habis itu dia pergi sama cowok rambut gimbal kulit hitam. Kalian pergilah cek orang itu, kalian carilah orang itu, jangan saya aja yang kalian apakan gitu. Jaksa langsung nyaut, udahlah Pak Randy, percuma kok ngelak, semua bukti udah ngarah ke kau kok, orang darah yang ada di kaos kau tuh aja darahnya si Alexis kok, siapa lagi kalau bukan kau pelakunya gitu lagi kata si jaksa. Karena dengar itu Randy Wak langsung diam, dia udah nggak bisa ngelak lagi kan. Dia sadar semakin dia bersuara, makinlah jaksa ini bakal nunjukkan bukti-bukti kejahatan dia yang lain. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2014, juri di persidangan pun memutuskan bahwa Randy bersalah atas kasus penculikan dan juga penghilangan nyawa tingkat pertama dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Meloncat langsung HP aku ya kan, maaf. Nah, sebelum ketok palu nih Wak, Randy sempat negosiasi tuh rupanya sama hakim supaya hukumannya diperingan. Dimana di sini akhirnya dia ngaku lah Wak, kalau dia memang ketemu sama si Alexis di pom bensin secara random. Dia ngajak Alexis ke camper van-nya. Alexis kesana sendirian memang Pak. Sedangkan cowok rambut gimbal yang kulit hitam itu udah enggak Pak, saya cuma asal nyebut aja gitu untuk nutupi kejahatan saya. Di sini Randy juga bilang waktu di camper van itu dia berbuat sesuatu lah gitu ke Alexis, lalu dia menghabisi nyawanya Alexis. Nah, untuk nutupi jejak, jasadnya Alexis ini dibuang ke sebuah tempat tersembunyi. Cuman liciknya di sini Wak, Randy nggak mau nunjukin di mana tempat dia ngebuang jasad Alexis ini. Nggak, dia nggak mau ngasih tahu. Randy baru mau ngasih tahu kalau hakim mau meringankan hukumannya dari seumur hidup penjara, Pak Hakim kurangin 20 tahun penjara. Baru saya kasih tahu di mana jasadnya. Wah, ucapan Randy tuh langsung ngehebohin
seisi ruangan sidang itu, terutama keluarganya Alexis. Mereka marah kali sama si Randy. Oh heboh, dia berani nantang kayak gitu loh. Kalau kau mau aku tunjukin di mana jasadnya, turunin apa aku kayak gitu. Cuman nih Wak ya, di sisi lain untuk keluarganya si Alexis ini, mereka jadi mikir kalau Randy nggak nunjukin tempatnya di mana, kemungkinan jasad Alexis bakal sulit juga kita temukan. Bahkan mungkin bisa aja nggak ketemu gitu. Artinya kita nggak bisa memakamkan jasad Alexis dengan layak nih gitu. Sempat mikir kayak gitu keluarganya Wak. Hakim sama jaksa juga sempat goyah Wak sama tawaran itu. Kita kasih nggak ya? Kita kasih nggak ya gitu. Cuman untungnya nih mereka menolak atau tidak menyetujui permintaannya si Randy. Mereka nggak mau pelaku kejahatan yang udah ngerenggut nyawanya si Alexis ini bisa bebas gitu aja setelah 20 tahun dan mengulang kejahatan lagi kepada orang lain. Dari situlah mereka memutuskan untuk tetap menghukum Randy. Nggak ada. Serah kau. Nggak kau kasih tahu juga nggak apa-apa. Kami bisa kok cari jasad Alexis itu sendiri. Wah digitukan lagi sama sama polisi Wak. Nggak kemakan umpan serak kok kan. Nah dengan begitu Randy pun tetap dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah, adalah tuh kan setelah si Randy ini dipenjara, vonis sudah keluar, polisi masih punya PR dong untuk mencari di mana jasadnya Alexis Wak. Pencarian itu berjalan cukup lambat karena memang tidak ada satupun informasi yang bisa dijadikan petunjuk sama siapa kan, sama si polisi kan. Barulah ini 7 tahun kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2020 Wak, seorang pemburu secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa tulang belulang di area terpencil dekat pom bensin Liberty. Di situ polisi juga heran, kami udah melacak daerah situ padahal dekat sama pom bensin kan, nggak ditemukan apa-apa. 7 tahun baru ditemukan di sana. Entah mungkin miss polisi nggak ngecek apa di situ, mungkin entah apalah nggak ketemu. Tapi 7 tahun ketemu dekat dari situ. Nah temuan itu pun dilaporkan ke polisi, terus dikirimlah temuan itu ke tim forensik untuk dianalisis. Lalu di tanggal Februari 2021 hasil tes DNA mengkonfirmasi bahwa tulang belulang itu adalah milik Alexis Murphy. Ketemu Alexis di sana, wah ya Allah 7 tahun. Dan setelah itu sisa-sisa jenazahnya pun dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Pihak keluarga akhirnya bisa memakamkan Alexis dengan tenang setelah bertahun-tahun menunggu kepastian tentang nasibnya ini. Oke Wak, jadi itu tadi kisah penculikan yang menimpa seorang gadis berusia 17 tahun bernama Alexis Murphy. Gadis ceria dengan masa depan cerah yang harus kehilangan nyawanya karena satu pilihan yang mungkin kelihatannya sepele. Percaya sama orang yang baru dikenal. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang asing yang menyeramkan Wak. Ini tuh bukan cuma tentang Alexis aja, tapi juga tentang bahaya yang bisa muncul dari orang asing yang kita temui di tempat-tempat umum ya, di jalan bahkan juga di media sosial. Kadang Wak, orang yang kelihatan biasa, yang kelihatan ramah macam si Randy Tyler ini ya, bisa aja punya niat buruk sama kita ya kan. Jadi kita harus selalu hati-hati Wak ya. Zaman sekarang jangan terlalu mudah percaya sama orang. Jangan pernah anggap remeh rasa was-was dan juga jangan takut untuk bilang tidak gitu loh. Semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.